Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya. Sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Tang San masih berdiri di sana, tanpa menabrak bubur seperti yang dia bayangkan. Tetapi sesepuh ketujuh bukannya meledak, dengan keras memutar beberapa putaran di udara sebelum mendarat jauh. Begitu kakinya di tanah, dia masih mundur beberapa langkah sebelum dengan paksa menangkap keseimbangannya. Lengannya jelas bergetar. Puncak gunung benar-benar sunyi, kecuali gema ledakan di pegunungan. Siapa yang bisa membayangkan hasil ini? Tang San berdiri tegak di puncak gunung, seagot trident di tangannya, memandang jijik dunia di bawahnya. Mata keempat tua-tua yang dipimpin oleh Penatua kedua semuanya terbuka lebar. Mereka pada dasarnya tidak dapat percaya ini nyata. Bahkan jika Elder ketujuh tidak menggunakan kemampuan roh dalam serangan itu sekarang, sebagai judul Douluo, berat Clear Sky Hammer sudah melampaui 5.000 jin. Mengayun dengan momentum seperti itu, kekuatan yang dipegangnya bisa dibayangkan dengan baik. Dengan mengayunkannya ke bawah, dia juga memiliki keunggulan besar lainnya. Tapi Tang San masih memblokir serangannya seperti itu dan masih secara paksa mengecam kembali Penatua ketujuh. Tentu saja, yang paling tidak bisa dipahami adalah fisik Tang San tanpa melepaskan semangatnya. Tang San mengangkat seagot trident, dengan keras menginjak tanah. Seketika, suara ledakan bergema sekali lagi dan seluruh benteng Clear Sky School bergetar di bawah satu serangan ini, satu retakan besar setelah yang lain menyebar dari bawah kaki Tang San. Bahkan kekuatan seperti Tang Xiao merasa pijakannya agak tidak stabil. Alasan Tang San bisa memblokir serangan Penatua ketujuh tanpa melepaskan semangatnya seperti ini, memang diakui karena kekuatan seagot trident, tetapi juga sama karena tubuhnya saat ini sudah kuat hingga tingkat yang sangat mengerikan. Setelah mendapatkan cincin roh dan tulang roh dari Titan Giant AP dan Sky Blue Bull Python, baik kekuatan atau ketangguhan fisik, Tang San dapat dikatakan telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Mulai dari ketika kulitnya berubah menjadi emas, tubuhnya tidak lagi sepenuhnya pada tingkat manusia. Akibatnya, bahkan kekuatan tangguh yang ketujuh dari ketujuh itu tidak dapat membahayakan Tang San tanpa benar-benar menggunakan kemampuan roh. Apakah aku memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan para Penatua sekarang? Tang San berkata dengan datar. Penatua kedua berkata dengan tegas. Tang San, apakah Anda kembali ke sekte untuk memprovokasi itu? Bahkan jika Anda memiliki sedikit kekuatan, kejahatan apa yang dilakukan untuk tidak menghormati para Penatua dan memprotes sekte ini? Tang San berkata dengan dingin. Aku belum menghormati para tetua, atau memprotesmu. Saya hanya menginginkan keadilan untuk ayah saya. Anda adalah orang pertama yang menyerang, saya hanya membela diri. Gu Tang San, aku ingin melihat sampai tingkat apa yang telah kamu kembangkan. Dipukul mundur sekali lagi, Penatua ketujuh tidak bisa mencegah kemarahan menyerang hatinya. Hanya, setelah tabrakan ini, dia juga cukup memahami betapa sulitnya Tang San untuk berurusan, terutama trisula yang dia pegang. Cahaya hitam melonjak dan Clear Sky Hammer tiba-tiba tumbuh lebih besar, memisahkan kedua tangan, dia sudah menggunakan dua kemampuan rohnya, memegang satu negara avatar roh Clear Sky Hammer di masing-masing tangan. Dia akan meluncurkan serangan keduanya. Akhirnya pada saat ini, bahkan Tang Xiao tidak berdaya untuk menghentikan para tetua. Tampilan Tang San terlalu sombong. Pada saat ini, suara tabrakan keras serta Tang San yang mengguncang tanah sudah membuat seluruh sekte terkejut dan sejumlah besar murid sekolah langit jernih bergegas keluar dari sekte itu, berdiri di belakang para tetua dan melihat heran pada memegang Tang San Poleam secara horizontal di puncak gunung. Tunggu, teriak Tang San, menghentikan gerakan tetua ketujuh. Penatua kedua berbicara dengan suara yang dalam. Apa lagi yang harus kamu katakan?
Tang San berkata dengan tenang. Semua penatua mungkin sudah menganggapku pemberontak di sekte itu. Jika dalam pertempuran ini saya menang, saya berharap semua penatua dan klan bisa mendengar penjelasan saya atas tindakan ayah saya saat itu. Tetua kedua berkata dengan marah. Bahkan jika kamu mengalahkan ketujuh, kamu masih tidak berkualitas. Ketujuh, tangkap dia. Atau Anda ingin pengulangan ketiga? Hati sesepuh ketujuh sekarang sudah menyala, wajahnya tidak tahan dipukuli oleh seorang murid generasi ke-22 sesuatu 2 kali berturut-turut. Dengan raungan marah, avatar Clear Sky Hammer di tangan kirinya sudah terbang ke arah Tang San. Tang San masih tidak mempertimbangkan melepaskan semangatnya. Sambil memegang seagot trident di tangan kirinya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Tangan kirinya membentuk kepalan, langsung meninju kepala Clear Sky Avatar itu. Sebuah bola cahaya kuning mengembun di tangan kirinya dan di sekitar cahaya kuning itu, ruang tampaknya membentuk pusaran air besar yang terdistorsi, seolah-olah atmosfer langsung tertekan oleh cahaya menakutkan ini. Semua orang merasa udara di sekitar mereka bertambah berat. Saat berikutnya, kepalan tangan kiri Tang San dengan kaku bertemu dengan Clear Sky Avatar yang ketujuh. Pilar cahaya kuning yang sangat besar meledak dari dalam kepalan tangan kiri Tang San, tiba-tiba bertabrakan dengan Clear Sky Avatar. Sebuah ledakan yang bahkan lebih hebat daripada ketika palu menghantam Poleam sebelum bergema. Ekspresi penatua ketujuh berubah dan Clear Sky Avatar lainnya di tangannya juga terbang keluar. Kedua palu bersatu meludahkan dua helai cahaya hitam yang menakutkan dan kemudian berhasil menahan tekanan berat dari Gunung Tai. Hanya saja, cahaya kuning debu itu masih maju selangkah demi selangkah, memaksa penatua ketujuh mundur berulang kali. Entah karena malu atau marah, atau karena tekanan yang sangat besar yang dia hadapi, wajahnya secara bertahap berubah menjadi ungu. Ekspresi empat penatua lainnya segera tumbuh lebih buruk. Orang-orang Clear Sky School juga menyaksikan Doomstruck. Sangat jelas, Tang San tidak menggunakan kemampuan arwahnya. Ini mungkin harus menjadi kemampuan tulang roh. Tapi, kekuatan mengerikan apa yang bisa memaksa kembali avatar kembar roh ketujuh sesepuh hanya dengan kemampuan tulang roh. Karena tertindas penatua ketujuh mundur lebih dari 30 meter. Tang San mengangkat tangan kirinya dengan tajam dan kedua avatar Sky jelas itu membubung tinggi seiring dengan cahaya kuning yang keluar dari tangan Tang San. Sebuah ledakan dahsyat bergema di udara dan kedua avatar roh itu benar-benar kehilangan cahaya hitam yang dipancarkan dan jatuh ke bawah. Penatua ketujuh buru-buru mengingat mereka, menyelamatkan Clear Sky Hammer-nya dari yang rusak. Bukan karena Clear Sky Hammer itu rapuh, melainkan serangan yang dikeluarkan Tang San terlalu kuat. Tulang roh lengan kirinya diberikan oleh Titan Giant AP, yang disebut tulang lengan kiri Titan Giant AP. Tulang roh ini memberinya dua kemampuan hebat, salah satunya adalah Gravity Control dan yang lainnya adalah yang ia gunakan sekarang, Titan Firmament Cannon. Cannon Firmament Titan mengeksploitasi kontrol gravitasi untuk secara instan mengompres udara menjadi energi yang mengerikan, menganugerahkan serangan yang diluncurkan dengan kekuatan penuh dari Titan Giant AP. Kekuatannya sudah cukup untuk menyamai kemampuan roh ke-9 dari judul Douluo biasa. Tang San sudah menahan di sini, ketika tangan kirinya meluncurkan meriam ini, akhirnya meletus di udara. Jika tidak, penatua ketujuh tidak hanya mundur 30 meter. Dipukul mundur 3 kali, bahkan tanpa menggunakan rohnya. Kali ini, selain amarah, penatua ketujuh tidak bisa menahan perasaan takut. Kekuatan Tang San ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Bagaimana? Tang San menatap Tang Xiao dan penatua kedua, berbicara dengan datar. Mengalahkan penatua ketujuh benar-benar tidak dapat membuktikan apa-apa. Karena itu, saya ingin menantang kelima tetua. Jika aku mengalahkanmu, maka, aku seharusnya berhak berbicara. San kecil. Bahkan Tang Xiao, mendengar Tang San berkata bahwa mau tak mau menjadi khawatir.
Sendiri yang menantang 5 tetua besar Clear Sky School, bahkan sebagai yang terkuat di sekte itu, dia tidak memiliki kepastian mutlak untuk berhasil. Meskipun kelima tetua telah mencapai kekuatan judul Douluo di akhir kehidupan dan cincin roh mereka juga tidak terlalu hebat, mereka masih judul Douluo, bahkan lebih ketika mereka semua memiliki Clear Sky Hammer. Kata-kata Tang San benar-benar terlalu sombong, itu hanya provokasi telanjang kepada 5 tetua. Wajah para tetua dengan cepat berubah putih. Tang San tentu saja memiliki alasan sendiri untuk melakukan ini. Dia tidak pernah menjadi orang yang terburu. Alasan mengapa dia tidak mengeluarkan token kakek buyutnya adalah karena dia tahu bahwa bahkan dengan itu di tangan, tanpa kekuatan yang cukup, akankah para sesepuh ini mendengarkannya? Apakah mereka akan mengembalikan 2 tulang roh ayahnya? Tentu saja itu tidak mungkin. Meskipun pamannya melindunginya, dia bisa mendengar dari kata-katanya sebelumnya bahwa dia juga percaya ayahnya salah saat itu. Dalam keadaan seperti itu, Tang San tidak punya pilihan selain menggunakan metode semacam ini. Di dunia Master Roh kekuatan selalu raja. Tang San akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan semua murid sekte, termasuk pamannya Tang Xiao. Hanya dengan cara ini dia bisa membuat orang percaya apa yang dia katakan dan benar-benar memiliki kesempatan untuk memberikan keadilan pada ayahnya. Bahkan jika ini semua diselesaikan dengan kekerasan, itu juga metode yang paling menghemat waktu. Tang San tidak pernah berencana membiarkan ayahnya tinggal di Clear Sky School, juga tidak berharap Clear Sky School akan membantunya dalam pertempuran di masa depan dengan Spirit Empire. Akibatnya, ia akan mencapai tujuannya dengan beban guntur. Penatua kedua perlahan berjalan maju, 3 penatua lainnya mengikuti di belakangnya. Setiap langkah yang dia ambil tampak sangat berat dan ketika dia berjalan maju, 1 cincin roh demi cincin dilepaskan. Tang San menantang otoritas mereka, meskipun itu 5 lawan 1 sama sekali tidak terhormat. Menilai dengan metode yang digunakan Tang San menjawab serangan ke-7, mereka benar-benar mungkin bukan lawan jika mereka bertarung sendirian. Pada saat ini, perasaan para tetua ini sangat kompleks. Tidak hanya Tang San memancing kemarahan mereka bahkan lebih heran. 5 tahun telah berlalu dan meskipun mereka tidak tahu apa yang dialami Tang San, mereka masih bisa merasakan dengan jelas bahwa putra Tang Hao telah berubah. Penatua ke-7 juga kembali ke formasi tetua, mengambil bagian belakang. Meskipun kulitnya jelek, matanya sangat bermartabat. Pertempuran ini sangat penting bagi 5 tetua. Meskipun mereka tidak pernah berpikir mereka bisa kalah, bahkan menang sama sekali memalukan. Tang San memiliki keberanian untuk menantang otoritas mereka dan berurusan dengan Tang San juga sangat memusingkan. Lagi pula, sebagai murid sekte, tingkat kekuatan yang dimilikinya sangat penting bagi seluruh Clear Sky School. Menghadapi tekanan besar dari 5 tetua secara bersamaan mendekat, wajah Tang San juga menjadi serius. Meskipun saat ini dia hanya menghadapi 5 judul Douluo, dia mengerti bahwa pertempuran ini sama sekali tidak lebih mudah daripada menghadapi 6 judul Douluo Bibi Dong saat itu. Mengandalkan Clear Sky Hammer dari sekte ini, 5 tetua ini benar-benar lebih kuat dari ke-6 judul Douluo Bibi Dong hari itu. Terlebih lagi, hari itu tujuannya hanya untuk menyelamatkan 2 raja hutan, selama dia lolos dia menang. Tapi apa yang harus dia lakukan hari ini adalah mengalahkan 5 tetua. Dengan mata bercahaya, Tang San akhirnya melepaskan semangatnya, sang kaisar perak biru. Seketika lingkaran cahaya biru keemasan meledak darinya. Sinar cahaya biru keemasan yang tak terhitung jumlahnya membuat udara berputar. Seagot trident yang dipegang di tangan kanannya benar-benar bermandikan cahaya biru keemasan. Meskipun dia menghadapi banyak tekanan, dia masih tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Cincin roh satu demi satu bangkit dari bawah dan dengan setiap cincin roh yang muncul, kehadirannya tumbuh sedikit lebih tebal. Samar-samar, dia benar-benar bersaing sebagai setara dengan tekanan dari 5 tetua. 5 tetua berhenti praktis secara bersamaan. Melihat cincin roh Tang San muncul satu demi satu, mereka pada dasarnya tidak dapat menyembunyikan kejutan yang mereka rasakan. Hitam, 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 merah, hitam,
merah, merah, merah. 9 cincin roh diam-diam melayang di sekitar Tang San. Pada saat ini, meskipun ada beberapa ratus orang di depan gerbang Clear Sky School, puncak gunung masih benar-benar sunyi. Dari 3 persyaratan yang diajukan oleh 5 tetua, warna cincin roh Tang San saat ini sudah menjawab setidaknya 2. Cincin roh 400.000 tahun penuh berkilau dengan cahaya merah yang menyilaukan. 9 cincin roh berarti Tang San memiliki kekuatan tingkat judul Douluo sama seperti mereka. Cincin roh tingkat lebih dari 10.000 tahun itu memberitahu mereka bagaimana Tang San menjadi begitu kuat. Meskipun Tang San masih belum mengeluarkan bukti bahwa dia telah membunuh Spirit Holtil Douluo, pada saat ini, apakah Tang Xiao atau 5 tetua, tidak ada orang di sini yang meragukan bahwa dia telah menyelesaikan 3 persyaratan sejak saat itu. Dan terlebih lagi benar-benar menyelesaikannya di atas kuota. Penatua kedua tampak terkejut pada Tang San, kemarahan di matanya jelas berkurang banyak. Bagaimana kamu melakukannya? Tang San menjawab dengan sangat sederhana. Dengan susah payah. Meskipun hanya 2 kata, itu membuat hati semua murid Clear Sky School di gunung menggigil secara bersamaan. Berapa usianya? Hanya 20. 9 roh ini berdering lebih dari 10.000 tahun, tidak hanya mewakili kekuatan yang hebat, tetapi pada saat yang sama juga mewakili penderitaan yang tak terhitung. Kecemasan di mata Tang Xiao sudah benar-benar lenyap, yang tersisa hanyalah kegembiraan yang intens. Di Tang San, dia tampaknya melihat master sekte yang tidak ada bandingannya yang memimpin Clear Sky School untuk bergerak tanpa hambatan di dunia saat itu, kakeknya Tang Chen. Di Tang San, ia juga melihat harapan untuk masa depan Clear Sky School. Tang San perlahan mengangkat seagot trident di tangannya, merek di dahinya sudah cerah. Cincin roh ketujuh merah menyala dan seketika, seluruh tubuhnya berubah menjadi biru keemasan. Penatua kedua tiba-tiba menjadi tenang, berbicara dengan suara yang dalam. Benar, dengan kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk berbicara dengan sekte. Saya menarik komentar saya sebelumnya. Tapi, provokasi Anda kepada otoritas kami 5 penatua masih harus dihukum. Selama Anda mengakui Anda salah sekarang, kami tidak akan terlalu keras dan memperlakukan Anda dengan lembut. Tang San perlahan mengangkat trisula, berbicara dengan datar. Ayah saya tidak melakukan kesalahan saat itu. Saya juga tidak melakukan kesalahan. Saya benar-benar tidak menantang otoritas Anda sebagai penatua, tetapi memberitahu Anda dan setiap klan, bahwa semua yang telah dilakukan Clear Sky School kami selama 20 tahun benar-benar salah. Saat berbicara garis kemegahan keemasan bersinar dari dahi Tang San di hati seagot trident. Seketika seluruh puncak gunung cerah dengan 10.000 sinar cahaya keemasan. Seagot trident akhirnya berkembang dengan cahaya yang tepat. Pola keemasan tampak menjadi hidup, cahaya keemasan berdesir seperti gelombang pada 3 bilah besar, seperti cermin. Aura yang mengerikan tiba-tiba meledak dari Tang San dan martabat surgawi tiba-tiba menekan cara yang mengesankan memancar dari 5 tetua kembali ke tubuh mereka. Pada saat ini, Tang San sudah menjadi pusat puncak gunung yang mempesona. Seagot trident, beratnya 108.000 jin. Hati-hati, orang tua. Sambil berbicara, tiba-tiba, semua lingkungan berubah menjadi biru keemasan. Mata kelima tetua juga tidak melihat Tang San. Sebuah domain. Hati-hati. Penatua kedua berteriak. Kelima tidak bingung dan membentuk formasi pentagonal kembali ke belakang, aura mereka praktis langsung mencair bersama. Mereka semua memiliki kekuatan level judul Douluo, mereka semua memiliki semangat yang sama, mereka telah berkultivasi bersama selama bertahun-tahun dan telah lama menempa teknik serangan gabungan. Bahkan jika mereka menghadapi musuh terkuat di dunia, mereka sama sekali tidak akan mundur. Hammer mengguncang dunia. Penatua kedua berteriak dan 5 serentak mengangkat Clear Sky Hammers mereka secara bersamaan. Seketika, 5 garis hitam cahaya menyatu, menembaki langit, tiba-tiba langsung menerobos Blue Silver Domain Tang San dan naik tinggi di udara. Sejumlah besar benang emas muncul dalam Blue Silver Domain, tetapi mereka tidak dapat menyerang formasi pentagonal 5 tetua. Saat emas yang menguras itu mendekat,
itu terkelupas oleh goncangan cahaya hitam. Efek melemahnya Blue Silver Domain juga tidak menunjukkan hasil. Tepat pada saat ini, denyut nadi dari 5 tetua dipercepat. Dunia biru yang awalnya tiba-tiba berubah merah dan Tang San juga menunjukkan jarak 30 meter dari mereka. Suasana pertama lengket dan saat berikutnya, ruang di sekitar mereka membeku. Udara sepertinya telah menjadi kristal merah samar. Dan di bawah kaki Tang San, pola sihir merah berdesir satu demi satu. Ini adalah kemampuan roh ke-8 Tang San, pemusnahan Blue Silver Orca Mirror. Tepat ketika tubuh mereka akan dibekukan, 5 tetua meraung bersamaan. Cahaya hitam yang menembaki langit langsung berbalik menjadi penghalang, membungkus mereka semua. Sebuah retakan bergema saat warna merah di sekitar penghalang hancur, retakan halus tampaknya menyebar jauh di udara. Dipengaruhi oleh energi, Tang San memberikan geraman rendah, mundur selangkah. Hanya saja, meskipun ia mengalami serangan balik kemampuan roh, sebagian besar ia masih terluka. Setelah diubah oleh begitu banyak cincin roh dan cahaya seagot, tubuhnya benar-benar terlalu tangguh, sampai-sampai bahkan serangan balik dari kemampuan roh ke-8-nya hanya bisa memperlambat napas. Serangan Tang San masih belum berakhir. Namun cincin cahaya merah lainnya berdesir, masih dengan cincin roh ke-8-nya berkedip. Mata sesepuh kedua fokus. Hati-hati, kemampuan roh kedua cincin roh 100.000 tahun. Saat berbicara, 8 cincin rohnya menjadi sangat terang dan Clear Sky Hammer di tangannya berayun dengan berani ke arah Tang San. Seketika, udara yang rusak hanya berubah menjadi hitam dan segera setelah itu, Clear Sky Hammer yang kedua menghilang. Warna hitam di udara kental, benar-benar berubah menjadi bentuk energi, tetapi Clear Sky Hammer seukuran gunung kecil hancur langsung ke arah Tang San. Kemampuan ini disebut Approaching Heaven Strike. Kekuatan serangannya bahkan lebih kuat dari kemampuan roh ke-9 Penatua kedua. Di antara semua 5 tetua, serangan ini juga yang terkuat. Mendekati titik sombong Heaven Strike terletak pada fakta bahwa kemampuan ini tidak dapat dihindari, hanya diblokir. Anda akan ditargetkan bahkan dengan kemampuan teleportasi. Tapi begitu serangan mendekat surga terbentuk, sesepuh kedua tiba-tiba melihat 2 titik cahaya biru. 2 titik cahaya keluar dari mata Tang San. Meskipun palu raksasa di langit itu besar, pada saat ini, Penatua kedua jelas merasa seolah-olah otaknya dihancurkan oleh palu yang bahkan lebih besar. Dengan teriakan menyedihkan, tubuhnya jatuh kembali tak terkendali, darah keluar dari mata, hidung, mulut dan telinganya. Tidak hanya itu menghancurkan formasi 5 tua-tua, bahkan yang menyelesaikan Approaching Heaven Strike di udara pun terputus. Dan pada saat ini, riak yang berasal dari bawah kaki Tang San sudah mencapai 5 tetua. Dengan posisi kedua setelah Penatua kedua, Penatua ketiga langsung mengambil alih komando, berteriak. Bersihkan Sky Barrier. 4 Clear Sky Hammers terbang secara bersamaan, cahaya hitam yang intens tiba-tiba berubah menjadi keemasan. Posisi cincin roh yang cerah pada 4 Clear Sky Hammers ini berbeda, yang terkuat adalah kemampuan roh ke-8, yang terlemah hanya kemampuan roh kedua, tetapi efeknya semua sama. Cahaya keemasan yang sudah dalam menutupi kelima tetua secara praktis langsung, memberi orang perasaan seolah-olah tubuh mereka telah melebur bersama dengan Clear Sky Hammers. Menyerang mereka sama dengan menyerang Clear Sky Hammers mereka. Lampu merah menyebar, asimilasi setan orka biru perak akhirnya menyelimuti 5 tetua Clear Sky School dan mereka semua tanpa kecuali menjadi kaku, pada saat yang sama tertegun selama 3 detik. Tetapi meskipun mereka terpana, perasaan yang mereka berikan seperti benteng baja, pada dasarnya tidak menunjukkan celah. Setiap serangan akan langsung dijawab oleh Clear Sky Hammers mereka. Ini adalah kekuatan Clear Sky Hammer, bagaimana mungkin nama roh nomor 1 dunia tidak layak? Karena Clear Sky Domain Tang San, 5 tetua memilih taktik untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Blue Silver Domain tidak bisa memengaruhi mereka dan meskipun serangan Tang San datang satu demi satu dan bahkan mengandalkan Purple Demon Eye untuk menghentikan serangan tetua kedua,
Jika setrum kedua ini habis, orang bisa membayangkan bagaimana serangan balik kelima tetua berikutnya akan seperti ombak dan badai yang mengamuk, menelan Tang San. Dalam hal kekuatan sejati, meskipun Tang San memiliki banyak kemampuan dan bahkan seagot trident, dalam kontes kekuatan, dia sendiri masih tidak bisa dibandingkan dengan 5 judul Douluo, terutama ketika kelima orang ini semuanya adalah tetua Clear Sky School, memiliki roh warisan sekte nomor 1 di dunia, Clear Sky Hammer. Tang San pindah. Dia tidak melancarkan serangan apapun pada 5 penatua, karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak peduli dengan kemampuan roh apa dia menyerang 5 penatua, itu akan menghadapi pertahanan terpadu dari kelima orang itu. 3 detik berlalu dengan sangat cepat, tetapi selain menyerang, masih banyak yang bisa dilakukan Tang San. Seagot trident dengan tenang menyapu, lingkaran cahaya keemasan keluar dari bilah utama Trisula. Cincin-cincin itu besar dan kecil, tampaknya tidak teratur, tetapi tampak seolah-olah mereka berdesir di udara mengikuti hukum alam. Mereka menembus udara, mengelilingi 5 tetua. Tepat pada saat ini, di belakang Tang San muncul sosok emas raksasa. Cahaya yang kuat membasuh tubuhnya seperti emas. Itu adalah kehadiran surgawi dan bermartabat, bahkan lebih penuh dengan misteri dan kedalaman. Satu demi satu, cincin cahaya keemasan itu memotong di udara, lalu dengan diam-diam jatuh, menyelimuti tubuh 5 sesepuh dengan rapi. Mengejutkan orang-orang Clear Sky School adalah bahwa pertahanan gabungan 5 tetua, Clear Sky Unity, tidak melakukan apapun untuk menghentikannya dan hanya bisa membiarkan cincin emas jatuh pada mereka satu demi satu. Memang ini adalah keterampilan absolut pertama seagot, Golden 13 Halberd, yang diwarisi Tang San, badai tidak tetap. Setelah cincin cahaya itu berkilau dengan riak emas, telah menyelimuti kelima tetua, efek asimilasi iblis orka perak biru sebelumnya menghilang. Meskipun kelima tetua tersadar, pada saat berikutnya, mereka langsung merasa bahwa mereka tidak dapat menggerakkan rambut. Meskipun mereka masih mempertahankan kekuatan Clear Sky Unity, kali ini, mereka jelas merasakan rasa bahaya yang intens. Sebagai Master Roh tipe kontrol, Tang San tidak akan pernah berhati-hati tentang kontrol medan perang. Alasan mengapa dia tidak secara langsung menggunakan Unfixed Storm adalah terutama karena ingatan seagot mengatakan kepadanya saat itu bahwa tingkat keberhasilan Storm Unfixed lebih rendah semakin kuat lawannya. Tetapi yang terburuk adalah 50%. Saat ini, menghadapi 5 judul Douluo dengan Clear Sky Hammers, bahkan jika Tang San memiliki 70% atau lebih kesempatan untuk sepenuhnya mengunci mereka, dia masih menggunakan asimilasi Ika Iblis Perak Biru. Jadi, bagaimana mungkin 5 penatua yang terpesona memblokir pelanggaran terpadu dan pertahanan Storm yang tidak diperbaiki? 8 detik. Kali ini, Storm Sunfixed Tang San memiliki durasi 8 detik pada para tetua. 3 detik dan 8 detik, itu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dalam 3 detik, seorang guru roh paling banyak bisa menyelesaikan satu serangan hebat. Tapi 8 detik bisa membuat Master Roh dengan mudah menyelesaikan 2, bahkan 3 kemampuan. Dalam pertarungan dengan Teal Douluo, 8 Unfixed Storm kedua pada dasarnya sudah menyelesaikan hasil pertempuran. Berapa banyak orang yang dapat memiliki tubuh kekal Bibi Dong? Saat ini ekspresi Tang San juga menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan 3 kemampuan surgawi hebat yang diberikan seagot dalam pertempuran. Pada saat yang sama, itu juga satu-satunya kesempatannya untuk mengalahkan kelima tetua. Sosok emas melompat, berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya, meluap langit dengan bayangan poleam, seperti awan cahaya emas yang menyilaukan yang langsung menyelimuti para tetua emas. Ini adalah langkah ketiga 13 keemasan, Millennial Space. Kembali ketika merek seagot menggunakan langkah ini, itu tidak dapat menunjukkan efek sebenarnya karena kekurangan energi. Ketika Tang San menggunakannya sekarang, dia langsung mengalami betapa menakutkannya itu. Praktis dalam sekejap lebih dari setengah kekuatan roh dan kekuatan mentalnya terkuras habis. Didesak oleh seagot slide, semuanya mengalir ke seagot trident. Di puncak gunung semuanya berubah menjadi emas.
Bahkan kabut di gunung tampaknya menjadi bagian dari serangan Tang San, berubah menjadi petak besar kabut cahaya keemasan, berdesir. The Seagot Trident di tangan Tang San kemudian menghilang. Hamparan kabut cahaya besar itu mengalir ke 5 tetua seperti Merkuri. Semua awan emas praktis langsung meledak, bertabrakan dengan keras dengan Clear Sky Union dari 5 tetua. Ledakan maut itu membuat langit dan bumi bergetar, semua murid Clear Sky School mundur dengan cepat di bawah komando Tang Xiao, tetapi kekuatan Seagot tidak terpencar, alih-alih tetap sepenuhnya fokus pada 5 tetua. Pertahanan bersatu yang dibentuk oleh Clear Sky Hammers mereka terhuyung-huyung dalam serangan seperti diserang badai. Retakan pertama muncul dan itu seperti infeksi. Segera, satu demi satu celah dengan cepat menunjukkan pertahanan yang tangguh dalam ledakan awan emas yang keras itu, seperti kulit telur pecah. Ledakan. Dengan retakan ledakan terakhir, 5 tetua dilemparkan secara bersamaan. Pertahanan gabungan mereka akhirnya rusak. Pada akhirnya, kekuatan Millennial Space Seagot Trident bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh pertahanan pasif mereka. Tetapi mereka bisa memblokir begitu lama sudah menandai mereka sebagai jauh lebih kuat daripada judul Whole Spirit Douluo dari saat itu. Faktanya, apa yang sekarang digunakan Tang San adalah edisi lengkap Millennial Space. Dia hanya tidak benar-benar memiliki kekuatan surgawi Seagot sekarang. Masih ada celah dari saat Seagot menggunakannya. The Seagot Trident muncul kembali dalam genggaman Tang San. Hanya saja, dia masih tidak terus menggunakan langkah ketiga Golden 13 Halberd, One Goes Without Return dan lebih tepatnya memindahkan Trisula ke tangan kirinya, tangan kanannya menyimpan kekuatan dan meraih udara ke arah 5 penatua. Setelah 4 detik penuh menyimpan kekuatan, bentuk cian cakar besar muncul di udara, tiba-tiba meraih tubuh 5 tetua yang tersebar bersama-sama dari tempat mereka telah dilempar. Kelima sekarang masih dalam 8 detik waktu yang ditentukan dari Unfixed Storm, pada dasarnya tidak berdaya untuk melawan, mereka hanya bisa mendesak kekuatan roh dalam tubuh mereka, tetapi mereka masih tidak memiliki ruang untuk menarik napas dari ledakan Millennial Space. Clear Sky Defense mereka sekarang hanya bisa menjadi sasaran tunggal. Setelah cian cakar raksasa itu meraih mereka, kelima tetua tiba-tiba saja merasakan rasa sakit muncul dari kedalaman jiwa mereka. Semua pikiran mereka tampak lambat dan semua yang mereka lihat tampaknya menjadi gerakan lambat. Perbedaan antara cincin roh dan kemampuan tulang roh terletak pada kenyataan bahwa kemampuan cincin roh adalah kemampuan baru yang terbentuk dari kemampuan binatang buas roh terbunuh yang dikombinasikan dengan roh tuan roh, sementara kemampuan tulang roh adalah kemampuan terkuat makhluk roh itu. Apa yang digunakan Tang San sekarang adalah salah satu kemampuan tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python, Sky Blue Slowing God Claw. Sebagai kemampuan tambahan dari tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python, ketika menghadapi Sky Blue Slowing God Claw, pertahanan fisik tidak efektif. Menargetkan, mengejar, jika dipukul, 6 indera dan gerakan fisik orang yang meraih semuanya akan melambat 10 kali lipat. Kemampuan ini tanpa suara dan tanpa jejak, tanpa menyebabkan fluktuasi energi, pengaruhnya terbatas. Disambar olehnya, bahkan para ahli terkuat, kecuali mereka punya cara untuk segera menghancurkannya, tidak ada perbedaan dari kematian. Ini adalah pemahaman Tang San tentang kemampuan ini. Adapun penggunaan dan efek lebih lanjut, serta aplikasi praktis, adalah sesuatu yang masih membutuhkan percobaan tempur yang konstan untuk dipahami. Sky Blue Bull Python dan Titan Giant Ape layak menjadi raja hutan terkuat. Hanya kemampuan tulang roh yang mereka berikan pada Tang San adalah satu kendali dan satu serangan serang, tak ada habisnya. Kemampuan tulang roh mungkin tidak sama dengan kemampuan cincin roh, tetapi keuntungan terbesarnya adalah dalam konsumsi kekuatan roh. Terutama tulang roh ratus ribu tahun hanya membutuhkan 1/5 dari kekuatan roh dari kemampuan cincin roh yang sama rata. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tang San yang dekat dengan menggunakan kemampuan teleportasi tulang roh Xiao Wu? Sayangnya, dia tidak lagi memilikinya. Memecah langit biru memperlambat Dewa Cakar tidak sulit, semua yang diperlukan menggunakan setidaknya serangan energi kemampuan roh ke-8 dan itu akan langsung runtuh.
Hanya, ketika itu runtuh, kemampuan roh apapun yang bersentuhan dengannya juga akan menghilang. Tetapi kamu 5 penatua masih ditahan, bagaimana mereka bisa mematahkan kemampuan roh ini? Cahaya Qian memudar dan masing-masing dari 6 indera dan gerakan 5 tetua tenggelam dalam kondisi 10 kali melambat. Karena kondisi yang keras untuk memukul dengan Sky Blue Slowing God Claw selama 4 detik untuk mengisi daya, jika terkena, keadaan ini akan berlanjut selama 10 detik yang mengerikan. Dengan kata lain, dalam 10 detik kelima tetua ini akan menanggung penderitaan karena gerakan lambat. Dengan 10 kali lipat, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk memblokir serangan atau meluncurkan serangan mereka sendiri. Hanya saja kali ini akan bervariasi sesuai dengan kekuatan mental pengguna dan yang terkena. Meskipun kelima tetua ini sangat kuat, secara mental masih ada kesenjangan yang terlalu besar untuk Tang San. Mereka secara alami akan sepenuhnya menderita melambat selama 10 detik. Tanpa diragukan lagi, jika Sky Blue Slowing God Claw dicocokkan dengan Golden 13 Halberd Storm yang tidak diperbaiki, maka kemampuan menahan yang berkelanjutan akan mencapai tingkat yang menakutkan. 5 tetua Clear Sky School hanyalah yang pertama untuk mencicipi kemampuan kontrol Tang San yang menakutkan. Suksesi kemampuan roh ini awalnya adalah sesuatu yang disiapkan Tang San untuk Bibi Dong. Medan perang mengadakan banyak sekali perubahan dan bahkan dengan kemampuan tubuh abadi Bibi Dong, Tang San masih yakin dia bisa membuatnya makan kotoran. 5 baris cahaya keemasan naik bersamaan dari tanah, langsung berubah menjadi 5 kandang kokoh yang menjebak masing-masing dari 5 tetua. Dalam kondisi Sky Blue Slowing God Claw, mereka pada dasarnya tidak bisa menahan atau menghancurkan kandang. Ini masih kemampuan roh keempat dari saat itu, penjara biru perak, tetapi warna kandang sekarang benar-benar keemasan. Ini bukan efek dari cahaya seagot. Cincin roh yang naik ke tingkat 50.000 tahun telah secara langsung menghilangkan proses dari kaisar perak biru yang berubah menjadi kandang dan penjara itu sekarang seketika dan soliditasnya juga meningkat secara geometris. Bahkan Clear Sky Hammer dalam keadaan avatar akan membutuhkan setidaknya 3 pukulan untuk mematahkan sangkar ini. Apalagi sekarang bahwa 5 tetua tidak dapat meluncurkan bahkan 1 serangan. Melangkah keras, Tang San melesat seperti bola meriam untuk mengganggu di antara 5 tetua. Seagot trident bergerak keluar dengan cahaya keemasan yang ilusif melalui sangkar untuk dengan lembut menyodok dada mereka, bila utama yang tajam meninggalkan bekas kecil pada masing-masing peti mereka. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, cahaya keemasan berubah menjadi kandang dengan segera menarik diri dan pada saat yang sama Tang San menggebrak tanah dengan trisula. Di tengah suara keras, 5 sinar cahaya keemasan secara bersamaan meledak dari ujungnya, masing-masing meledak di bawah kaki 5 tua-tua. Ini bukan kemampuan sebanyak ledakan dari Tang San menggabungkan bobot yang menakutkan dari seagot trident dengan kontrol kekuatan rohnya sendiri. Sosok 5 tetua dilempar keluar pada saat yang sama, berguling beberapa puluh meter sampai mereka akhirnya bisa mendapatkan keseimbangan mereka. 10 detik melambat berakhir dalam keheningan. 5 tetua merangkak naik dari tanah satu demi satu, penatua kedua yang terkena cahaya Dewa Ungu Santang lalu, wajahnya pucat. Dia masih belum pulih dari serangan mental itu. Tentu saja, apa yang baru saja terjadi adalah serangan yang jauh lebih besar ke dalam hatinya. Memang kekuatan Tang San sendiri tidak mungkin dibandingkan dengan 5 tetua Clear Sky School. Jika mereka memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan gabungan padanya, maka dia tidak akan bisa bertahan bahkan dengan seagot trident. Tapi, Tang San pada dasarnya tidak memberi mereka kesempatan, dengan sempurna menunjukkan keterampilan Master Roh tipe kontrolnya. Dari awal hingga akhir, seluruh pertempuran telah sepenuhnya dalam kendalinya. Tatapan Tang San sudah tenang, tetapi tatapan tenang itulah yang mengisi hati kelima tetua dengan putus asa. Di mata mereka, tatapan itu seolah memberi tahu mereka jika aku tidak menahan diri, kamu sudah mati. Dan itulah faktanya. Bagaimana ketajaman blade utama seagot trident dapat diblokir dengan kekuatan fisik? Jika Tang San menginginkan mereka mati, waktu itu sudah cukup untuk membuat mereka mati 10 kali lipat. Wajah sesepuh kedua adalah abu-abu mematikan.
Saat semua orang berteriak ketakutan, dia dengan keras mengayunkan Clear Sky Hammer di tangannya untuk menghancurkan bagian atas kepalanya. Sebagai kepala sekolah Clear Sky School, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup setelah kalah dari murid generasi ketiga di depan seluruh sekte. Berhenti. Cahaya biru keemasan tiba-tiba menyala dan Penatua kedua merasakan seluruh tubuhnya kencang. Dia sudah sepenuhnya diikat oleh lapisan kaisar perak biru berkilau. Itu adalah kemampuan roh kedua Tangsan, Parasite. Jangan bilang aku bahkan tidak diizinkan mati. Penatua kedua meraung marah. Clear Sky Hammer berkobar dengan cahaya hitam, warna keemasan gelap naik ke seluruh tubuhnya, sebenarnya memaksa parasit tingkat 50.000 tahun Blue Silver Emperor untuk mundur. Tetapi karena tingkat kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Sebagai penatua sekte, Anda akan mati di sini tanpa bertanggung jawab. Jika saya katakan Anda tidak bisa mati, maka Anda tidak bisa mati. Tangsan berkata dengan dingin. Lihat ini. Cahaya keemasan menyala dan penatua kedua tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkap apa yang dilemparkan Tangsan. Ketika dia melihat objek itu, dia hanya merasa pusing. Tidak hanya keinginan untuk mati menghilang, dia juga gemetaran. Ini Clear Sky Waran Paman. Suara penatua kedua berfluktuasi tak terkendali. Pada kata-katanya, 4 tetua lainnya juga tidak bisa membantu menghilangkan kebencian mereka untuk Tangsan, dengan cepat berkumpul. Tangsan berkata, 5 tetua Anda semua adalah generasi kakek saya. Jika bukan karena perintah kakek buyut, bagaimana saya berani menyinggung Anda? Clear Sky Waran ini diberikan oleh kakek buyut. Kakek buyut membuat saya menyampaikan kata-katanya, Clear Sky School, adalah Clear Sky School yang meremehkan dunia. Tang Chen tentu saja tidak mengatakan ini, itu semua penemuan Tang San sendiri. Tetapi jika Tang Chen ada di sini sekarang, dia pasti akan menyetujui. Kelima penatua saling memandang. Penatua kedua melangkah maju untuk mengembalikan Clear Sky Waran ke Tang San, ekspresinya serius. Silakan berdiri di depan. Tang San tidak berdiri pada upacara, berjalan terjauh ke depan dengan langkah besar, memandang ke arah 5 tetua dengan jurang di punggungnya. Penatua kedua berbicara dengan suara yang dalam. Semua murid sekte mendengar perintah saya, ikuti saya untuk tunduk pada Clear Sky Waran. Saat berbicara, dia melangkah terjauh ke depan dan membungkuk dengan hormat ke palu emas kecil berwarna hitam yang dipegang Tang San tinggi-tinggi. Bersamaan dengan haluannya, kelima tetua serentak jatuh berlutut dengan hormat. Tang Xiao di samping juga kaget jatuh ke satu lutut. Bahwa Master Sekte itu sendiri akan tunduk menunjukkan otoritas yang menakutkan dari Clear Sky Waran Tang San. Beberapa ratus murid Clear Sky School berlutut di sebuah gemerisik. Mereka tidak hanya jatuh ke satu lutut, tetapi membungkuk dalam ke Clear Sky Waran dengan kedua lutut di tanah. Dingin di wajah Tang San menghilang, ekspresinya menjadi lembut. Melangkah ke depan dia membantu menaiki 5 tetua dan pamannya. Tang Xiao tidak bisa berhenti bertanya. San kecil, kekuatanmu apakah itu diberikan oleh kakek? Tang San mengangguk. Jika bukan karena instruksi kakek buyut, bagaimana saya bisa mencapai kekuatan semacam ini dalam waktu 5 tahun? Apa yang saya katakan sebelumnya, serta menantang kelima tetua, adalah instruksi kakek buyut. Penatua tolong jangan salahkan saya. Berperilaku dengan integritas, menggabungkan kekuatan dan kelemah lembutan, inilah yang diajarkan Tang Yuehua pada Tang San di Paviliun Bulan. Semua ini juga yang dia rencanakan dengan baik sebelum kembali ke Clear Sky School. Mengintimidasi kekuatan, ditambah kekuatan Clear Sky Waran milik kakek buyutnya, beralih dari arogansi ke rasa hormat, ini persis sesuai dengan ajaran Tang Yuehua. Itu juga membuatnya benar-benar menampilkan otoritas Clear Sky Waran ini. Jika dia tidak melakukannya dengan cara ini, bahkan dia telah mengeluarkan Clear Sky Waran sekaligus, dia masih tidak akan benar-benar menjadi pemegang Clear Sky Waran di mata 5 tua-tua dan semuanya akan menjadi jauh lebih kompleks. Bahkan jika dia bisa mencapai tujuannya pada akhirnya, itu akan membutuhkan lebih banyak usaha. Sekarang dia memukul dengan guntur yang berat,
Pertama menghancurkan kekuatan paling bangga mereka dan kemudian mengeluarkan Clear Sky Waran ini, sama sekali tidak ada yang akan meragukan kata-kata Tang San. Karena mereka benar-benar tidak bisa membayangkan alasan lain Tang San bisa menjadi sekuat ini. Dia berumur 25. Mengambil Clear Sky Waran ini setelah 5 tetua kalah dari Tang San sendirian, setara dengan menemukan alasan kekalahan mereka. Bertanya pada diri sendiri, apa yang memalukan dari kehilangan pada orang yang diajar langsung oleh Clear Sky terkuat dalam sejarah Douluo Tang Chen, yang telah memimpin sekte untuk naik ke posisi nomor 1 peringkat dari sekte-sekte atas. Benar saja ketika mereka mendengar ini, 5 tetua tampak bingung pada Tang San, tetapi ekspresi mereka jauh lebih lega. Penatua kedua dengan hormat menyaksikan Clear Sky Waran Tang San diadakan. Aku ingin tahu instruksi apa yang akan dimiliki paman. Ekspresi Tang San segera tumbuh khusyuk, suaranya rendah. Kakek buyut sudah tahu apa yang terjadi pada sekte itu. Dia mengatakan bahwa keputusan kakek adalah kesalahan terbesar sejak berdirinya sekte. Meskipun itu sementara menyelamatkan fondasi Clear Sky School, itu juga membuat sekte kehilangan sesuatu yang paling berharga. Iman dalam kemenangan tertentu. Spirit Hall benar-benar hebat, tetapi tidak terkalahkan. Jika sekte itu mampu menghadapi agresi Spirit Hall saat itu, menyatukan dengan 2 sekte atas lainnya dan menarik bagi dunia Master Roh, Spirit Hall tidak akan berani bertindak secara membabi buta. Tetapi sekte memilih untuk mundur, tidak hanya meninggalkan semua klan yang selalu mengikuti sekte, tetapi juga meninggalkan sekutu kita, menggeser keseimbangan 7 sekte besar sebagai saingan ke Spirit Hall. Hal ini menyebabkan perluasan Balai Roh, sampai mereka hari ini telah mendirikan Kekaisaran Roh, keadaan benua yang tidak stabil. Kelima penatua saling memandang kata-kata Tang San dan ekspresi Tang Xiao menjadi agak jelek. Setelah semua, keputusan itu dibuat oleh kakek Tang San, Master Sekte generasi pertama Clear Sky School. Dan apa yang dikatakan Tang San setara dengan menggulingkan semua yang dilakukan kakeknya. Ayah saya adalah penyebab dari apa yang terjadi saat itu, tetapi apakah ayah saya benar-benar salah? Kakek buyut memberiku Clear Sky Waran ini untuk menemukan keadilan bagi ayahku. Memang, penindasan Spirit Hall benar-benar dimulai dengan ayahku, tetapi bahkan jika bukan karena dia, jangan bilang Spirit Hall akan meninggalkan 3 sekte atas sendirian. Tanyakan kepada diri Anda, jika seseorang akan membunuh istri Anda, bagaimana reaksi Anda? Ayah saya hanya melukai Balai Roh Agung untuk melindungi ibu saya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusir banyak musuh Balai Roh. Saya bangga dengan ayah saya. Dia tidak mencemarkan nama Clear Sky School. Selain itu, ibu saya juga meninggal dalam pertempuran itu, memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayah saya. Tetapi bagaimana sekte menanggapi peristiwa itu? Bukan saja tidak ada niat untuk melindungi ayah saya, sebaliknya sekte itu mengusirnya, menyebabkan ayah saya menderita hingga hari ini. Untuk membalas budi sekte karena membesarkannya, dia bahkan secara sukarela memutuskan 2 anggota badan untuk mengembalikan tulang roh yang diberikan sekte itu kepadanya. Saya berani bertanya kepada semua orang, jika Master Clear Sky Sek saat itu adalah kakek buyut daripada kakek, bagaimana itu akan berakhir? Saya sekarang berusia 25 tahun dan ayah saya juga telah menderita selama 25 tahun karena apa yang terjadi saat itu, berakhir sebagai orang cacat. Bahkan jika kakek dilahirkan kembali, aku masih akan menuntut keadilan untuk ayahku. Berbicara semudah mengiris besi dan memotong kuku, sikap Tang San benar-benar meletus, benar-benar tenggelam dalam kegembiraan yang intens. Mendengarkan Tang San, murid generasi ketiga dan keempat saling memandang dengan ekspresi yang berbeda. Tetapi mayoritas kontemplatif. Clear Sky School benar-benar mundur ke sudut ketika mereka memilih untuk mundur, tetapi akankah para Master Roh dengan Clear Sky Hammer ini benar-benar bersedia untuk tetap diam? Tang Xiao tidak bisa membantu mengatakan. Saat itu ayah saya memilih untuk mundur karena pengaruh Balai Roh. Sebenarnya ayah juga banyak menderita dan juga memikirkan saudara Hao. Dia masih mengulangi namanya sampai dia mati. Bahkan jika pilihan ayah sedikit konservatif,
menggunakan retret sebagai langkah maju, itu mungkin bukan langkah yang salah. Selama ada kesempatan, sekte itu pasti akan kembali memasuki dunia Master Roh. Tang San menggelengkan kepalanya, mendesah. Paman, saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi mundur Sky Sekte saat itu masih melukai banyak orang. Juga, apakah Anda percaya situasinya akan sebaik dulu jika sekte menyatakan akan muncul kembali? Spirit Hall sekarang telah mendirikan sebuah kerajaan, bergabung dengan kerajaan pembantu dan Adipati Heaven Dou dan Star Luo Empires. Menambahkan puluhan ribu tuan roh mereka sendiri, mereka telah membentuk kekuatan besar yang bersaing dengan dua kerajaan besar, bahkan menelan banyak wilayah dua kerajaan. Clear Sky School bersembunyi, Blue Lightning Tyrant Dragon Clan dibantai, Seven Treasure Glazed Tile School terluka parah. Siapa yang dapat dipilih oleh para Master Roh dunia selain dari Balai Roh? Jika Aula Roh pada waktu itu bisa mengendalikan setidaknya 50% dari penguasa roh dunia, maka sekarang mereka sudah mengendalikan lebih dari 80%. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Clear Sky School membalikkan ombak dengan muncul kembali sekarang? Kami tidak lagi memiliki sekutu. Akankah sisa-sisa Seven Treasure Glazed Tile School mempercayai Clear Sky School yang gemetaran? Melihat sekeliling pada klan termenung, suara Tang San bertambah parah. Aku tidak tahu apakah semua orang masih ingat 4 klan atribut tunggal menghabiskan upaya tak terukur untuk Clear Sky School. Anda mungkin tahu bahwa kebencian mereka terhadap sekte ini bahkan lebih besar daripada Spirit Hall. Hanya karena sekte membuang mereka, mereka menderita serangan yang menghancurkan dan telah hidup dalam kesengsaraan. Dan ini hanya sebagian dari Master Roh yang mengikuti sekolah langit jelas kami saat itu. Clear Sky School telah diam selama lebih dari 20 tahun. Jika itu muncul lagi, siapa yang masih mau mendengarkan kita? Siapa yang masih akan mempercayai kita? Kami sudah dicap dengan reputasi pemecah sumpah dan pengecut. Penatua kedua berkata agak linglung. Apa yang akan terjadi, sudah terjadi. Mungkin Anda benar. Tang San, di mana Paman? Jika dia bisa kembali untuk mengambil alih, Clear Sky School tidak akan runtuh. Kemasyurannya masih cukup untuk mengagumi dunia Master Roh. Tang San perlahan mengangkat Clear Sky Waran, suaranya jernih. Ketika kakek buyut memberiku Clear Sky Waran, dia sudah memutuskan untuk tidak kembali ke sekte. Sebuah sekte yang bersembunyi di cangkangnya hanya akan secara bertahap layu. Jika sekte membayar, setidaknya ada peluang untuk bangkit. Jika kita ingin membangun reputasi yang dimiliki Clear Sky School saat itu, kita harus menggunakan tindakan kita sendiri untuk membuktikannya pada dunia Master Roh dan tidak terus menunggu di sini. Menunggu tidak akan menghasilkan apa-apa. Penatua kedua memandang Tang San, sekali lagi pada Tang Xiao ke samping suaranya suram. Tang San, apakah Paman memberimu Clear Sky Waran untuk membuatmu jadi sekte master? Mendengar penatua kedua berkata begitu, Tang San tidak bisa menahan rasa takut. Bahkan jika dia sudah menebak bahwa Clear Sky Waran memegang kekuatan besar di sekte, hanya ketika penatua kedua berbicara dia mengerti itu memiliki makna yang lebih dalam. Dengan kemuliaan Tang Chen didirikan ketika ia mendirikan sekte, satu kata baginya cukup untuk mengubah apapun di sekte tersebut. Clear Sky Waran ini setara dengan dirinya sendiri dan bahkan menggulingkan master sekte itu tidak masalah. Dan kekuatan yang ditunjukkan Tang San ketika dia mengalahkan 5 tetua sebelumnya juga cukup untuk mengambil posisi itu. Bagaimanapun, dia masih muda. Bahwa kelima tetua dapat menanggung penghinaan kekalahan dan bahkan secara bertahap menyetujuinya, diakui secara langsung berkaitan dengan surat perintah langit yang jelas milik Tang Chen, tetapi pada saat yang sama juga terkait erat dengan kekuatan Tang San. Di mata mereka, Tang San seperti Tang Chen yang memimpin sekte untuk kemuliaan saat itu dan bahkan lebih luar biasa daripada Tang Chen. Meskipun Tang Chen adalah jenius 100 tahun di Clear Sky School, bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan Tang San saat ini ketika dia seusianya. Tang San menatap pamannya. Di mata Tang Xiao dia melihat tenang. Tang Xiao tampaknya sudah menemukan banyak hal dan matanya menahan frustrasi, menahan penyesalan, tetapi bahkan lebih banyak rasa sakit.
Rasa sakit untuk kondisi sekolah langit jelas. Perlahan dan dengan kuat menggelengkan kepalanya, Tang San memandangi para tetua. Kakek buyut tidak mendesak saya untuk mengambil posisi Master Sekte, dia hanya mengatakan kepada saya Clear Sky Waran dapat membiarkan saya menjadi ketua senior sekte dan mendapatkan dukungan dari para penatua dan wewenang untuk ikut campur dalam bisnis sekte. Tang Xiao tiba-tiba berbicara. Little Sun, kamu tidak harus memaksakan diri untuk menyerah pada posisi Master Sekte dan kamu juga tidak harus memberiku wajah. Anda masih muda, Anda memiliki vitalitas, kekuatan dan bahkan lebih banyak warisan kakek. Posisi Master Sekte ini harus diteruskan kepada Anda. Hanya di bawah kepemimpinan Anda, Clear Sky School dapat kembali ke puncak sebagai nomor satu di dunia seperti di bawah kakek saat itu. Tidak Paman, dengarkan. Tang San buru-buru menyela Tang Xiao. Paman, aku benar-benar tidak bisa menjadi Master Sekte. Pertama-tama, saya telah membuat Sekte Tang. Saya juga menerima gelar Heaven Dou Empire. Dalam hal status pribadi saya, jika saya menjadi Master Sekte Clear Sky School, itu akan membahayakan independensi sekte tersebut. Juga, saya masih terlalu muda, saya tidak memiliki prestise yang cukup. Tapi Paman dan orang tua jangan khawatir, Tang San selalu menjadi anggota Clear Sky School. Selama Tang San masih hidup, aku pasti akan membantu sekte kembali ke puncak. Sebelum Tang Xiao memikirkan apa yang harus dikatakan, Tang San sudah berpaling ke 5 penatua. Aku tidak tahu apakah para tetua bisa menerimaku sebagai ketua. Kelima penatua saling melirik, lalu secara bersamaan membungkuk ke Clear Sky Waran di tangan Tang San. Kami mematuhi Clear Sky Waran, salam kepala penatua. Salam, ketua penatua. Dalam gemerisik, murid-murid Clear Sky School berlutut di tanah. Di antara murid-murid sekte ini, hanya sedikit yang melihat Tang Chen. Sebagian besar hanya pernah mendengar tentang dia. Daripada mengatakan mereka diyakinkan oleh Clear Sky Waran, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka ditaklukkan oleh kekuatan tangguh Tang San dan pidatonya sebelumnya. Anak muda apa yang tidak berdarah panas? Siapa yang tidak menginginkan Clear Sky School untuk kembali menjadi nomor satu di dunia? Meskipun tempat ini sepi, itu juga sepi. Meskipun Clear Sky School telah menumbuhkan sekelompok master roh muda yang kuat selama lebih dari 20 tahun, mereka telah menekan darah panas mereka. Penampilan Tang San adalah pilihan ideal untuk mengubah situasi. Silakan bangkit para penatua. Saya harap kami dapat bekerja dengan tujuan yang sama, untuk menciptakan kembali kejayaan Clear Sky School. Tang San akhirnya menghela nafas lega. Setelah kembali ke sekte, dengan langkah ini tujuannya pada dasarnya sudah tercapai. Saat ini saya memiliki 2 item yang harus ditangani terlebih dahulu. 1. Untuk memberikan ritus kepada kakek saya bersama dengan ayah saya dan memenuhi kewajiban berbakti saya. Kedua, untuk mengundang ayahku Tang Hao kembali ke sekte dan atas nama sekte, kembalikan kedua tulang roh itu. 5 tetua diam-diam menghela nafas. Mereka tentu saja juga samar-samar mengerti bahwa apa yang dikatakan Tang San sebelumnya sebagian dari motif egois, tetapi mereka masih menganggap kekuatan Tang San bahkan lebih penting. Ketika mereka sekarang mendengar Tang San menyatakan tujuannya, mereka mengangguk bersamaan tanpa mengajukan keberatan. Tang San berkata, kalau begitu Paman dan orang tua harap kembali ke sekte. Saya akan menyambut ayah dan ibu. Saat berbicara, dia akan turun gunung. Tunggu sebentar. Suara Tang Xiao agak gemetar, meraih bahu Tang San. Ketua penatua, apa yang baru saja Anda katakan? Ibumu. Tang San tersenyum dengan tenang. Ini seharusnya dianggap sebagai kejutan bagi pamanku. Anda akan melihatnya sebentar lagi. Mata Tang Xiao semakin terang, cahaya kompleks yang berkilau seperti bulan dan bintang. Aku akan turun gunung dan menyambut saudara Hao denganmu. Sebelum Tang San bisa mengatakan apa-apa, Master Clear Sky School ini telah melompat, berlari menuruni rantai besi seperti panah, menghilang dalam sekejap mata. Tang San menatap kosong, lalu berbalik untuk melihat para tetua. Kelima penatua menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dalam paduan suara, kami akan menunggu kembali di sekte. Saat Tang San mendarat kembali di desa di bawah gunung,
Tiba saatnya saudara-saudara Tang Hao dan Tang Xiao berdiri berhadapan satu sama lain. Bibir Tang Xiao bergetar, memandangi Tang Hao, lalu memandangi Ah Yin di sebelahnya, tepi matanya dengan cepat memerah. Kakak laki-laki, Tang Hao berbicara dengan susah payah. Tang Xiao menerjang dengan ganas, mengumpulkan adik lelakinya yang cacat di pelukannya. Bahkan jika dia masih memiliki beberapa dendam kembali di puncak gunung karena Tang San menuduh keputusan ayahnya sebagai salah, sekarang dia melihat satu saudara laki-lakinya yang bersenjata, satu berkaki, hatinya kembali bebas dari semua dendam. Belum lama ini Tang Hao adalah bakat yang bahkan ia harus kagumi, jenius dari generasi Clear Sky School. Ketika kakek mereka masih belum pergi, dia pernah memuji Tang Hao sebagai penerus terbaiknya. Tapi mantan jenius itu sekarang sudah lumpuh dan kesuraman dan kesedihan di hati Tang Xiao membuatnya merasa seolah-olah dia akan menangis air mata darah. Kenapa dia tidak berani meragukan keputusan ayahnya? Dia membiarkan adiknya menderita sampai sekarang. Oh ayah, kamu benar-benar salah. Apakah kamu lihat, putramu yang terkasih sebenarnya berakhir seperti ini? 2 dekade terakhir ini adalah karena keputusan Anda, Clear Sky School jatuh dan adik lelaki. Saudara Hao, Anda sudah menderita. Air mata jatuh tak terkendali dari mata Tang Xiao. Kakak laki-laki, Tang Hao tidak pernah berpikir kakak laki-lakinya, sebagai ketua sekte, akan datang untuk menyambutnya. Saat ini dia terkejut dan 25 tahun perasaan selalu tertekan untuk sekte langsung meledak. Saudara-saudara memeluk lagi setelah bertahun-tahun berpisah, perasaan ini membuatnya tidak dapat menenangkan hatinya, seolah-olah dia kembali melihat pemandangan di mana dia dan saudara lelakinya bergerak tanpa hambatan melewati dunia saat itu. Kakak laki-laki, wajah Ah Yin sudah tertutup air mata. Dia melangkah maju di samping Tang Hao dan memandang Tang Xiao. Saudara-saudara melepaskan dan Tang Xiao agak bodoh menatap Ah Yin. Ah Yin, kamu. Ah Yin tersenyum sedih. Ahau menjagaku selama 25 tahun dan akhirnya San kecil membantu aku bangkit. Saya tidak berpikir akan ada hari di mana saya bisa bertemu saudara lagi. Tang Xiao menatap bodoh pada Ah Yin, bergumam pada dirinya sendiri. Pilihanmu benar. Saya hanya takut. Saya tidak memiliki keberanian untuk mencintaimu. Saudara Hao jauh lebih kuat dari saya. Tang San melangkah ke mereka bertiga. Ayah, ibu, paman, ayo naik gunung dan menawarkan ritual untuk kakek. Dia ingin sekali membantu ayahnya mengembalikan lengan dan kakinya dan karenanya tidak bisa tidak mengingatkan mereka. Tang Xiao sadar dari suasana hatinya yang rumit, menonton Tang Hao dalam-dalam. Saudara Hao, jangan salahkan ayah. Baik, dia juga mengalami kesulitan. Dengan situasi saat itu dan kakek menjauh dari sekte, ayah khawatir sekolah langit jelas akan berakhir di bawah arlojinya. Begitu, Tang Hao menggelengkan kepalanya. Kakak jangan bicara seperti itu. Saya hanya ingin bersujud pada roh ayah beberapa kali, saya orang yang tidak berbakti dan gagal memenuhi harapannya. Mata Tang Xiao memerah, mencengkeram erat bahu Tang Hao. Little San benar, sekte inilah yang mengecewakanmu, bukan sebaliknya. Mari kita pulang. Seluruh kelompok melonjak. Tang Xiao awalnya ingin membantu Tang Hao, tetapi Tang Hao menolak. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, tetapi kebanggaan Tang Hao tidak pernah berubah. The Clear Sky School, gunung belakang. Tang Xiao, Tang Hao dan Tang San berdiri paling depan. 5 tetua, Ah Yin dan Xiao Wu berdiri di belakang. Di depan mereka ada sebuah makam batu bata yang kesepian. Bahkan jika Tang San sebelumnya membenci kakeknya, ketika dia sekarang melihat makam kesepian ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia tampaknya merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan kakeknya sebelum dia meninggal. Tang Hao berlutut di satu lututnya, bibirnya mengerucut. Menempatkan satu tangannya di tanah, dia bang mengetuk kepalanya di tanah 9 kali. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, ada tanda merah di dahinya. Tang San mengikuti ayahnya untuk memberi hormat dan Ah Yin dan Xiao Wu berlutut di belakang mereka. Tidak ada yang berbicara, tetapi suasana hati yang sangat sedih itu menginfeksi semua orang.
Tang Hao tetap berlutut seperti ini selama 3 hari penuh tanpa istirahat. Selama 3 hari tanpa istirahat, Tang San juga selalu tinggal di sisi ayahnya. Ayah dan anak tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam 3 hari ini. Ah Yin dan Xiao Wu diam-diam menjaga perusahaan ayah dan anak dari samping. 3 hari baru saja berlalu ketika Tang Hao akhirnya mengangkat kepalanya. Setelah 3 hari tanpa makan atau tidur, matanya sudah merah kabur. Ayah pergilah tanpa khawatir. Putera tidak berbakti Tang Hao telah membawa Tang San, kami pasti akan membantu kakak untuk kembali meningkatkan Clear Sky School. Setelah bersujud 9 kali lagi, Tang Hao berdiri, berbalik dan pergi dengan dukungan Tang San. Di aula bisnis resmi Clear Sky School, Master Sekte Tang Xiao dan 5 tetua diam-diam menunggu mereka. Mereka sudah menunggu di sini selama 3 hari penuh. Saat Tang Hao, Tang San tiba di aula ditemani oleh istri mereka semua berdiri. Melihat mata merah Tang Hao, Tang Xiao tidak bisa membantu mengatakan, "Saudara Hao, San kecil benar, sekte ini telah mengecewakan Anda tahun ini." Tang Hao menggelengkan kepalanya, berbicara dengan tenang. Masa lalu adalah masa lalu. Hanya kalimat datar ini yang mengintimidasi kelima tetua. Melihat tubuh Tang Hao yang hancur, mereka benar-benar bisa membayangkan penderitaan yang telah dialaminya. Tetapi keluasan pikiran yang diperlukan untuk mengabaikannya seperti ini membuat mereka diam-diam memerah karena malu. Tang Xiao secara pribadi melangkah maju untuk membantu Tang Hao duduk dan Tang San duduk di kursi kehormatan di antara 5 tetua, di sebelah Tang Xiao. Dengan Clear Sky Waran, posisinya sebagai Chief Grand Elder sangat tinggi di Clear Sky School. Ah Yin dengan lembut menarik Xiao Wu, membawanya keluar. Ini adalah tempat bagi para pria untuk membahas bisnis dan dia tahu benar kesopanan. Hanya sebelum Xiao Wu pergi, dia masih tidak bisa berhenti menembak Tang San dengan penuh kasih dan Ah Yin merasakan ledakan kenyamanan ketika dia melihat ini. Di atas meja di sebelah Tang Xiao terbentang 2 kotak. Salah satu dari mereka yang bisa dilihat Tang San adalah yang pernah ia kirim ke Clear Sky School, dengan 2 tulang roh ayahnya. Tang Xiao pertama kali mengambil kotak ini dan berdiri, berjalan ke Tang Hao. Tang Xiao menghela nafas dan menyerahkan kotak itu. Saudara Hao, sekte telah mengecewakan Anda. Tulang-tulang roh ini adalah milikmu. Tang Hao tersenyum tipis. Sekte memberi saya kehidupan, memberi saya kekuatan, semua milik saya, tidak ada kebaikan atau kekecewaan. Saya hanya berharap kehidupan yang hancur ini dapat melakukan sesuatu untuk sekte ini. Mendengar kata-kata adik laki-lakinya, gelombang melonjak dalam hati Tang Xiao dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Saudara Hao, posisi sebagai master sekte seharusnya memiliki. Tang Hao menyela saudaranya. Jangan bicara, kakak laki-laki, saya hanya ingin mendukung Anda. Tang Xiao menghela nafas dalam-dalam, dengan kesulitan menahan air mata dari matanya. Ketika dia kembali ke kepala meja, dia mengambil kotak lain yang jauh lebih besar. Kali ini, dia melangkah ke Tang San dan menyerahkan kotak kayu kepadanya. Tang San menatap kosong. Paman, ini. Tang Xiao berbicara dengan suara rendah. Ini adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh pengrajin surgawi, Lou Gao. Sisa-sisa. Tang San berdiri dengan tajam, tekanan yang kuat tiba-tiba meletus darinya. Bahkan kekuatan generasi pertama yang hadir tidak bisa menahan perasaan nadi mereka meningkat. Mengambil kotak kayu itu, Tang San menatap Tang Xiao dengan tidak percaya. Paman, senior Lou Gao. Tang Xiao berkata dengan sedih. Dia adalah orang yang paling berdedikasi yang pernah saya lihat, menggambarkan dia sebagai orang gila yang menempa tidak akan salah. Sejak Anda membawanya ke sini, dia menempa setiap hari tanpa makanan atau istirahat. Bahkan saya kelelahan setelah membantunya setiap hari. 3 bulan lalu, ketika dia melakukan penempaan terakhir, dia menyuruh saya untuk memperlakukan karyanya sebagai sisa untukmu. Lalu dia mulai menempa. Dia bahkan tidak membiarkan saya berpartisipasi. Pada akhirnya, dia melemparkan dirinya ke dalam api tungku, menyelesaikan langkah terakhir. Hal-hal ini adalah hasil akhir dari 5 tahun di sini dan juga pekerjaan terakhirnya.
Itu artinya bahkan tulang Lou Gao senior. Tang San memandangi kotak kayu yang dipegangnya, matanya sudah berkabut. Tang Xiao mengangguk. Barang-barang ini bisa disebut karya pamungkasnya. Setelah itu terjadi, dua murid pengrajin surgawi Lou Gao membawa api tungku yang dia gunakan dan mengatakan mereka akan kembali ke Tang Sek Anda. Anehnya, mereka tidak sedih, tetapi malah tersenyum. Di saat-saat terakhir Lou Gao dia tertawa keras 3 kali dan kedua muridnya juga berteriak kepadanya, memberi selamat kepada guru mereka karena menyelesaikan pekerjaan surgawi yang tiada banding. Mendengarkan Tang Xiao, Tang San membuka kotak kayu raksasa ini dengan tangan yang agak bergetar. Begitu kotak itu terbuka, energi yang sangat tajam langsung menyebar ke seluruh aula. Di bagian bawah kotak ada lapisan banyak yang sudah kotor tak tertahankan, tetapi cetak biru lengkap. Di atas cetak biru itu, ada beberapa hal yang diatur. Salah satunya adalah silinder panjang 1 Qi dengan pola merak yang dalam. 3 adalah bunga lotus yang berkilauan dengan apa yang tampak seperti batu rubi bertatahkan inti. Ada juga 49,5 Qi jarum panjang keperakan kusam keperakan, serta lebih dari 10 komponen keperakan kusam dari semua jenis. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.